atas kita mengenal atau mengilmui 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah al-ilm, tentang ilmu. Dan beliau definisikan ilmu yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Iya. Ilmu agama adalah ibadah yang paling afdal. Mempelajari ilmu ibadah yang paling afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuatnya faqih, paham di dalam agamanya. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, "Ma 'ubidallahu bi syai'in afdala min al-'ilm." Allah tidaklah diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada ilmu. Maksudnya menuntut ilmu, siapa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah, ingin melipat gandakan pahala baginya, maka ilmu adalah hal yang paling afdal. Tidak ada yang lebih utama darinya. Karena itu kata Imam Ahmad, "Talabul ilmi afdalul a'mali liman sahhat niyatuh." Menuntut ilmu itu adalah amalan yang paling afdal. Panjang niatnya benar. Panjang niatnya benar. Dan beliau juga berkata, "Al-ilm la ya'diluhu syai'." Ilmu itu tidak bisa dibandingi, tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun. Ya. Dan beliau juga menjelaskan keutamaan ilmu dalam ucapan yang indah. Kata beliau, "An-nasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Lianna ar-rajul yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yawmi marratan aw marratayn. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi." Manusia perlu kepada ilmu melebihi keperluan mereka kepada makan dan minum. Karena seorang yang hidup, dia perlu makan dan minum dalam sehari sekali atau 2 kali. Adapun keperluannya kepada ilmu ini seperti jumlah nafasnya. Maksudnya bersama dengan detak nafas seorang hamba, pada setiap detak nafasnya dia perlu ilmu agama yang membimbingnya. Perlu ilmu agama yang membimbingnya. Ya. Karena itulah mempelajari ilmu dia lebih afdal daripada ibadah jihad dan selainnya. Dan ini adalah hal yang disepakati. Ya. Demikian diucapkan oleh Imam Ahmad, kata beliau, "Ta'allamul ilm wa ta'limuhu afdal minal jihad wa ghairihi." Mempelajari ilmu dan mengajarkannya lebih afdal daripada jihad dan selainnya. Berkata Abu Hanifah dan Imam Malik, "Afdalu ma tutawwi'a bihi al-ilm wa ta'limuh." Ibadah tatawwu yang paling afdal adalah ilmu dan mengajarkannya. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tinta-tinta yang ditulis oleh para ulama itu lebih afdal daripada darah syuhada. Ya, karena ilmu agama mengajarkannya itu lebih utama daripada jihad yang sifatnya sunnah. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata, sepakat para ulama as-salaf bahwa menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan salat yang sunnah, puasa yang sunnah, tasbih yang sunnah, dan semisalnya dari amalan-amalan badan. Iya. Maka ilmu adalah suatu hal yang sangat indah. Suatu hal yang sangat indah, keutamaan yang sangat besar, yang tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk melalaikannya. Kalau kita ingin berbicara tentang keindahan ilmu, manfaatnya, maka ini adalah suatu hal yang sangat panjang dan luas. Cukuplah kita mengenal ya bahwa rusaknya alam semesta ini karena kejahilan. Kemakmuran alam semesta dengan ilmu. Kapan sebuah ilmu
kuat di sebuah tempat atau di sebuah negeri, maka akan sedikit kejelekan di negeri itu. Sedikit kejelekan yang terjadi di penduduknya. Dan kapan ilmu agama tersembunyi, tidak tampak, tidak kuat, maka akan banyak kejelekan dan kerusakan yang terjadi. Ya, akan banyak kejelekan dan kerusakan yang terjadi. Maka ini kewajiban yang pertama dari seorang hamba dia mempelajari ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Kemudian as-tsaniyah, permasalahan yang kedua yang diwajibkan untuk dipelajari adalah al-amalu bihi. Seorang beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Ilmu dipelajari, demikian pula dia belajar untuk mengamalkannya. Berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena amalan, karena beramal dengan ilmu itu adalah buah dari ilmu. Beramal adalah buah dari ilmu. Ilmu itu bagikan pohonnya dan amalan adalah apa? Adalah buahnya. Adalah buahnya. Tidak mungkin buah itu ada tanpa menanam pohonnya. Dan pohon itu tanpa ilmu kurang manfaatnya. Pohon itu tanpa buah kurang manfaatnya. Maka hubungan antara ilmu sangatlah kuat. Hubungan antara ilmu dan amalan sangatlah kuat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Orang-orang yang berilmu mendapat petunjuk, Allah akan menambah untuk mereka petunjuk dan Allah akan memberikan ketakwaan kepada mereka. Iya. Dan seorang hamba yang mengamalkan ilmunya, Allah memberikan untuknya berbagai kebaikan. Di antara kebaikannya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata mereka mengamalkan, mengerjakan apa yang diwasiatkan, dinasihatkan kepada mereka. Maksudnya andai kata mereka beramal dengan ilmu yang mereka ketahui, lakana khairan lahum, maka sungguh itu yang paling baik bagi mereka. Wa asyadda tathbita, dan sungguh itu adalah hal yang paling mengokohkan kedudukannya. Ya. Sering seorang mencari kebaikan di dunia, sering seorang ingin dikokohkan kedudukannya, ingin ditinggikan derajatnya, dan ini tidak akan dia dapatkan kecuali dengan ilmu dan beramal dengannya. Ya, Allah menjamin siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, itu yang paling baik untuknya, tidak ada yang lebih baik. Wa asyadda tathbita, dan itu yang paling mengokohkan kedudukannya. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kalau mereka beramal dengan ilmu, sungguh kami akan memberikan untuk mereka pahala yang besar dari sisi kami. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan memberi hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Maka hendaknya seorang hamba selalu memperhatikan bahwa dia punya kewajiban untuk beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmunya. Ilmu yang sifatnya wajib, itu hukumnya wajib dia amalkan. Ilmu yang sifatnya sunnah, ya hukumnya sunnah dia kerjakan. Tapi secara umum, hal yang dia ketahui paling tidak pernah dia amalkan walaupun sekali. Pada ilmu-ilmu yang sifatnya sunnah, pernah dia amalkan walaupun sekali, supaya dia tergolong kepada orang yang beramal dengan ilmu itu. Ya. Dan seorang yang mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya, karena pengamalan ini maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuknya pengetahuan yang lain. Karena itu kata sebagian as-salaf rahmatullahi alaihim, man amila bima alim warathahu Allah taala ilman lam ya'lamhu. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Sebelumnya tidak dia ketahui. Iya. Maka hendaknya seorang memperhatikan bahwa beramal dengan ilmu ini adalah kunci kebahagiaan. Iya. Dan ini
permasalahan yang ketiga yang wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari. Ya, wajib kita pelajari, beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, as-salisa ad-da'watu ilaih. As-salisa mendakwakan ilmu itu. Ya. Jadi ini kewajiban berdakwah setelah seseorang mempelajari ilmu dan ia mengamalkannya. Ia mengamalkannya. Maka setelah ia melalui dua kewajiban ini, mengetahui ilmu dan mengamalkannya, maka ada hal yang ketiga wajib dia pelajari, wajib dia amalkan, yaitu berdakwah kepada ilmu tersebut. Ya. Berdakwah ke jalan Allah, mengajari manusia, memberikan petunjuk kepada mereka, dan memberi nasihat yang membawa mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Inilah jalan para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah jalanku. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah. Perhatikan bahasa, inilah jalanku. Menunjukkan bahwa jalan agama cuma satu. Kata sabil itu kata tunggal dalam bahasa Arab. Jalan Islam, jalan kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Tidak berbilang. Jalan kebenaran cuma satu. Yang berbilang itu adalah jalan kebatilan, yang memalingkan dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Katakanlah, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Ya. Jadi jalan-jalan yang lain selain dari jalan kebenaran itu yang banyak. Itulah jalan-jalan yang berbilang. Itulah jalan-jalan yang berbilang. Adapun jalan kebenaran cuma satu. Qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Saya berdakwah kepada Allah. Perhatikan kata ad'u dengan fi'il mudhari'. Ad'u dengan fi'il mudhari'. Yaitu pekerjaan yang terus-menerus dia tekuni, ibadah yang terus-menerus dia jalankan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penasihat dan dai hingga akhir hayat beliau. Ya. Saat beliau di atas pembaringan dan sakaratul maut telah mendekati, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sempat berpesan, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur-kubur nabinya sebagai masjid. Beliau khawatir kubur beliau dijadikan sebagai hal yang disembah, diibadahi. Karena itu beliau ingatkan kepada umat bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Ini nasihat Rasulullah, beliau jalankan hingga akhir umurnya. Ad'u, terus-menerus saya berdakwah ila Allah, ke jalan Allah. Menunjukkan bahwa dakwah itu harus disertai dengan keikhlasan. Harus disertai dengan keikhlasan. Dan dia harus yakin bahwa apa yang dia serukan memang benar ke jalan Allah. Bukan dia menyuruh kepada dirinya sendiri. Bukan dia menyuruh kepada kelompoknya. Bukan dia menyuruh kepada golongannya. Bukan dia menyuruh kepada tokohnya. Tetapi dia menyuruh ila Allah, kepada Allah. Ini harus dijaga oleh seorang hamba. Dia jaga keikhlasannya dan dia jaga kelurusan jalannya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Faliwahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabilal haqqi wal imani." Hanya untuk Allah yang Maha Satu, jadilah kamu itu satu. Ya, kumpulkan semua semangatmu sehingga kamu seperti orang yang terarah pada satu untuk suatu hal.
yaitu jalan kebenaran dan jalan keimanan. Iya. Inilah keberadaan seorang yang telah berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut, yang berdakwah di jalan Allah. Kemudian disebutkan di sini di dalam ayat, ya, di surah Yusuf yang kita baca, "Qul hadhihi sabili", katakanlah inilah jalanku, ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah, ala basirah, di atas petunjuk. Ya. Jadi ilmu itu, dakwah itu ala basirah, di atas petunjuk, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Maka siapa yang berdakwah tidak di atas ilmu, ya, ada yang mendakwakan sesuatu hanya karena itu adalah sebuah tradisi, sebuah kebiasaan, maka ini bukan dari dakwah di jalan Allah, bukan jalannya para nabi dan pengikut para nabi. Adapun orang yang mengikuti jalan para nabi, pengikut para nabi, dakwanya adalah di atas basirah, di atas ilmu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadithu anni walau ballighu anni walau ayat." Kata beliau, sampaikanlah dariku walaupun hanya sebuah ayat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hadis termasuk hadis yang sering diucapkan oleh banyak manusia, tetapi keliru mereka memahaminya. Mereka anggap bahwa hadis ini adalah anjuran untuk lancang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Menyampaikan apa saja, yang penting bersuara, yang penting bunyi, ya, tanpa dasar ilmu. Dan ini keliru. Sebab Nabi memerintah bukan sekedar menyampaikan. Iya. Kata beliau, "Ballighu anni", sampaikanlah dariku. Dia harus yakin bahwa apa yang dia sampaikan adalah apa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kantongnya sendiri, bukan dari pemahamannya sendiri, tapi apa yang dia sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu benar dari Nabi, ya, dia yakin itu dari Nabi, silahkan dia sampaikan, walaupun hanya sebuah ayat, walaupun hanya sebuah ayat, dan dia yakin bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, maka inilah, ya, kewajiban berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah itu bertingkat-tingkat. Ya, dakwah itu bertingkat-tingkat. Dakwah yang paling tinggi dan paling utama adalah berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada tauhid dan menyerukan kepada manusia untuk meninggalkan segala jenis kesyirikan. Ini adalah dakwah yang paling utama dan merupakan misi dakwah para nabi dan para rasul, sebagaimana telah kita uraikan di pembukaan dari pertemuan ini. Dan juga dakwah itu ada etika-etika yang harus dijaga. Seorang dai, orang yang berdakwah di jalan Allah, hendaknya dia memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, dia memiliki keikhlasan. Kemudian yang ketiga dari sifat seorang dai, hendaknya dia memiliki hikmah. Hendaknya dia memiliki hikmah. Dia pandai menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan menyampaikan sesuatu tepat untuk siapa yang disampaikan. Seorang dai bagikan seorang dokter. Banyak obat, namun dia memilihkan untuk seorang yang sakit obat yang mencocoki untuk penyakit orang yang sakit tersebut. Maka demikian pula seorang dai di jalan Allah. Dia mensifatkan obat itu sesuai dengan penyakit siapa yang dia lihat di depannya, siapa yang dia dakwahi, sehingga dia memberikan obat tepat pada orang yang menerimanya, cocok untuk dirinya. Maka inilah hikmah di dalam berdakwah. Kemudian dari sifat seorang dai, dia hendaknya mempunyai semangat yang besar agar supaya manusia mendapatkan hidayah. Punya semangat yang besar, manusia mendapatkan hidayah. Dia punya semangat manusia itu kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa. Tidak putus asa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan dirinya yang diusir oleh kaumnya, dilempari dan mengucur darah karena beliau kena lemparan. Maka turunlah Jibril, ya, menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ini dua malaikat, malaikat penjaga gunung. Ia siap membalik gunung itu untuk menuduh, untuk apa? Untuk menyiksa kaum yang mengusir beliau. Maka beliau hanya berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan untuk mereka yang
mengusir Nabi. Nabi berkata, saya berharap kalau mereka itu tidak menyembah Allah, saya berharap ada dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semangat seorang dai, semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, itu dari bangsa kalian, dari warna kulit kalian, dari kabilah kalian. Dan Rasul ini sallallahu alaihi wasallam, beliau amat berat kalian itu susah, beliau amat berat kalian itu menyimpang. Dan Rasul ini sangat semangat mendapat hidayah, sangat semangat kalian mendapatkan hidayah. Karena itulah semangat di dalam berdakwah ini adalah hal yang sangat penting dan sifat bagi seorang dai. Kemudian seorang dai dari sifatnya tidak boleh berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Sebab putus asa itu bukan sifat seorang dai. Ya. Sifatnya adalah menyampaikan. Kalau seorang menerimanya, maka itu adalah rahmat dan anugerah Allah. Kalau dia menolak, maka itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menghibur nabinya, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Janganlah jiwa kamu itu pergi karena mereka tidak menjawab dakwamu. Jangan jiwamu pergi dalam keadaan penuh dengan kerugian, penuh dengan kesedihan. Biarkan saja. Kalau kamu telah didustakan, maka telah ada para nabi dan rasul sebelum engkau. Mereka juga didustakan oleh kaumnya. Mereka juga didustakan oleh kaumnya. Maka ini dari pokok-pokok sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang dai di jalan Allah. Dan sifat-sifat inilah yang merupakan sifat keberhasilan seorang dai dan sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang bersifat dengannya, mereka lah sebenarnya waris para nabi dan para rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Para ulama itu adalah para pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrasul ilm, faman akhadahu faqad ahsada bihaddin wafir. Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan mata uang emas, tidak pula mata uang perak, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Siapa yang mengambil dari ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ya. Ilmu adalah warisan. Ilmu adalah warisan yang siapa yang mengambilnya berarti dia mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendakwakannya, maka dia telah menduduki kedudukan para nabi dan para rasul yang menyampaikan agama itu kepada manusia. Baik. Dan keutamaan dakwah di jalan Allah, manfaatnya untuk individu dan masyarakat sangatlah banyak. Ya. Di antara target utama seorang itu berdakwah adalah dia menyebarkan tauhid di tengah manusia. Di antara target utama seorang berdakwah di jalan Allah adalah dia berusaha menyampaikan ilmu yang membebaskan manusia dari api neraka. Membebaskan manusia dari api neraka. Karena itulah tatkala seorang pemuda Yahudi sakit dalam keadaan sakaratul maut, maka Nabi SAW datang menjenguknya, ingin mendakwahinya. Maka Nabi berkata kepada anak muda Yahudi ini, "Masuklah kamu ke dalam Islam." Si anak muda menoleh kepada ayahnya. Ayahnya berkata, "Taatilah Abul Qasim." Maksudnya taati Nabi Muhammad. Sebab orang Yahudi sangat mengenal bahwa Nabi Muhammad benar. Cuma mereka tidak beramal dengan pengetahuan mereka. Karena itu orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke dalam Islam. Namun untuk Nabi, karena beliau datang mendakwai, mungkin ini meluluhkan sebagian hati dari ayahnya, maka ia berkata, "Taati Abul Qasim." Ia izinkan anaknya masuk Islam. Maka anaknya pun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan ia mati di atas Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji hanya untuk Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Maka ini target utama seorang dai. Bagaimana dia menyelamatkan manusia dari api neraka. Dia tidak mencari kehidupan dunia dari manusia, tidak pula mencari kedudukan dan keteguhan di tengah manusia, tapi yang dia inginkan adalah bagaimana manusia itu selamat dari api neraka. Bagaimana manusia itu masuk ke dalam surga. Bagaimana mereka menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari target utama berdakwah di jalan Allah adalah memberikan pemahaman kepada manusia, pemahaman agama yang benar. Pemahaman agama yang benar.
Sebab agama kita adalah agama yang dijamin kebenarannya dan dipelihara kebenarannya tersebut hingga hari kiamat. Agama kita tidak mungkin dirubah. Al-Quran tidak mungkin dirubah. Sunnah Rasulullah SAW tidak mungkin diganti. Semuanya terjaga. Namun dari ujian di dalam agama ini ada cobaan-cobaan. Ada orang-orang yang ingin menyamarkan perkara agama, memberikan kerancuan-kerancuan, menodai agama kita dengan hal-hal yang sebenarnya bukan dari ilmu, bukan dari tuntunan agama. Mereka masukkan ke dalam tuntunan agama, digambarkan sebagai bagian dari agama. Karena itulah kewajiban kita bagaimana kita memahamkan ilmu itu kepada manusia sebagaimana ilmu itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, al-ilmu nuqtah katsaraha al-jahilun. Ilmu itu hanya satu titik tapi diperbanyak oleh orang-orang yang jahil. Ilmu itu dasarnya cuma satu, apa yang dibawa oleh Nabi. Namun orang-orang yang jahil, orang-orang yang bermaksud jelek terhadap Islam ini seakan-akan membuat ilmu itu banyak, ya, bercabang sehingga mengesankan bahwa berat untuk dipelajari, padahal sebenarnya dia adalah hal yang mudah, ibadah yang sangat agung, hal yang sangat indah, hal yang menyejukkan hati, hal yang sangat membahagiakan di dalam kehidupan seorang hamba. Ini beberapa pembahasan berkaitan dengan kewajiban yang ketiga, permasalahan yang ketiga, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau ar-rabi'ah, pembahasan yang keempat, permasalahan yang keempat yang wajib kita mengenalnya dan wajib kita mengamalkannya adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar terhadap gangguan. Bersabar terhadap gangguan karena mempelajari agama Allah. Ya, dan ini mencakup sabar di dalam mempelajari ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, sabar di dalam berdakwah. Dan ketika dia mendapat gangguan, mendapat ujian, mendapat rintangan, dia juga bersabar. Ia juga bersabar di dalamnya. Iya. Karena itulah siapa yang ingin istiqamah, ya, dia harus punya kekuatan kesabaran. Punya kekuatan kesabaran. Ya. Kapan dia tidak memiliki kekuatan kesabaran ini, maka ini yang menyebabkan ilmunya melemah, menyebabkan amalannya melemah, menyebabkan amalannya melemah. Ya, karena itulah harus ada kesabaran yang mendukung seorang hamba sehingga ia bisa menegakkan kewajiban-kewajibannya. Ilmu itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Saat seorang menuntut ilmu, kadang awal kali dia belajar berat terasa. Saat dia ingin menuntut ilmu, ya, dia harus duduk di majelis-majelis ilmu. Dia harus tawadhu, merendah diri, duduk di depan guru, ya, mempelajari ilmu. Dan kadang untuk menjaga ilmu itu supaya dia pahami, ilmunya harus dia ulangi, terus menerus dia ulangi. Yang kadang begadang di malam hari, ya, kadang kurang tidur untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sebab ilmu itu memang harus ada kesabaran. Kata sebagian para a'immah, Yahya bin Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilm birahatil jisim. Sungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Tidak didapatkan dengan badan yang santai. Maka harus ada kesabaran. Ya. Dan Allah firman kepada nabinya, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu ucapan yang berat. Ya. Disebutkan berat supaya Nabi bersiap bahwa harus ada kesabaran di dalam menyandang ilmu dan di dalam mempelajari ilmu tersebut. Harus ada kesabaran. Demikian pula di dalam beramal. Harus ada kesabaran di dalam mengamalkan ilmu. Di dalam mengamalkan ilmu. Ya. Dan kesabaran dalam berilmu dan mengamalkan ilmu ini adalah dua kekuatan yang menyambung hamba agar supaya dia bisa berjalan ke negeri akhirat. Kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Kekuatan dia menuntut ilmu dan kekuatan dia beramal dengan ilmunya. Ibarat orang yang berjalan dan kita semua adalah musafir. Kita semua adalah orang-orang yang berjalan ke negeri akhirat.
Suka atau tidak suka, ridha atau tidak ridha, kita sadar ataupun tidak sadar, semua dari kita hanyalah hari-hari. Setiap hari yang berlalu berarti sebagian dari umur telah berlalu. Dan semua dari kita akan menghadap ke negeri kekal abadi, meninggalkan tempat pengelanaan ini, tempat persinggahan ini, meninggalkan kehidupan dunia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan makna ini. Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu. Iya. Maka kalau kita sadar kita semua berjalan ke negeri akhirat. Berjalan ke negeri akhirat ini yang menyambung ke negeri akhirat cuma satu jalan. Cuma satu jalan. Kewajiban kita yang pertama mempelajari mana jalan yang menyambung ke negeri akhirat. Kemudian dari kekuatan ilmiah dia harus mempelajari rambu-rambu yang dilalui di atas jalan. Dia harus punya cahaya yang menerangi dan menampakkan jalan itu secara jelas dan terang di depannya. Kemudian setelah dia mengenal jalan, dia punya ilmu, punya kekuatan ilmiah, harus dibarengi dengan kekuatan amalia. Sebab dia ingin berjalan. Kalau dia ingin berjalan, tidak bergerak, tidak beramal, kapan dia sampai ke negeri akhirat? Kapan dia akan tiba ke negeri akhirat? Karena itu harus dia memiliki kekuatan ilmiah, yaitu dia jujur mempersiapkan bekalnya ke negeri akhirat. Dia jujur beramal dengan amalan-amalan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membahagiakannya kelak tatkala ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesabaran di dalam beramal, berilmu dan di dalam beramal. Kemudian kesabaran juga dituntut di dalam berdakwah. Sebab dakwah di jalan Allah ia berinteraksi dengan manusia, berhubungan langsung dengan manusia. Dan manusia itu tabiatnya beraneka ragam. Dan penerimaan manusia juga bermacam-macam. Ada yang sangat menerima, ada yang menerima, ada yang kurang menerima, ada yang menolak, bahkan ada yang memusuhi. Maka kondisi-kondisi ini harus dia pahami. Dia harus memiliki kesabaran. Harus memiliki kesabaran di dalam berdakwah. Karena itulah, dan kesabaran seorang dai ketika berdakwah itu adalah hal yang mengangkat derajatnya. Tiap kali dia mendapat ujian, maka itu mengangkat derajatnya dan mengangkat kedudukannya. Saat Nabi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asyaddun nasi bala'an ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Paling berat cobaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsal." Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian siapa yang semisal dengan mereka, dan siapa yang semisal dengan mereka. Jadi para nabi yang paling berat. Kemudian siapa yang semisal dengan nabi? Itu siapa yang semisal menduduki kedudukan para nabi sebagai penasihat umat, menyampaikan kebaikan bagi umat. Maka dia harus bersiap dan bersabar di dalam menyampaikan dakwah tersebut. Dan sabar di dalam mendapatkan gangguan, sabar dalam mendapatkan gangguan, dan kesabaran itu indah. Kesabaran itu indah. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sabru diya." Sabar itu adalah cahaya yang sangat menerangkan. Cukup seorang sabar sedikit, dia akan melihat hasilnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seorang itu berusaha untuk bersabar kecuali Allah akan menjadikannya sebagai orang-orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Kesabaran adalah pemberian yang paling luas dan paling baik. Paling luas dan paling baik. Dia cukup bersabar sebentar dan dia akan melihat hasil dari ilmu yang dia pelajari, amalan yang dia amalkan, dan dakwah yang dia dakwakan. Apalagi di jalan dakwah, seorang dai tidak boleh tergesa-gesa. Apalagi tergesa mengharapkan
melihat hasilnya, seorang dai menyampaikan kewajibannya, menyampaikan ilmu. Ya, manusia menjawab, itu adalah anugerah dari Allah. Ya. Manusia tidak menjawab, maka dia telah menyampaikan kewajibannya. Karena itu tidak harus keberhasilan sebuah dakwah harus banyak pengikutnya. Ya. Di antara para nabi, ada yang datang pada hari kiamat pengikutnya hanya 3 sampai 9 orang. Di antara nabi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Bahkan ada nabi yang datang pada hari kiamat tidak ada pengikutnya. Apakah mereka kalah? Mereka salah dalam berdoanya? Tidak. Mereka telah menunaikan kewajiban. Tapi yang memberi hidayah adalah Allah. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini kewajiban seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya semangat kepada manusia, kemudian besar keyakinannya dan ada kesabaran. Tidak bersabar, tergesa-gesa, ini adalah sifat yang tercela. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah, beliau ditangi oleh para sahabat dan Nabi berada di Ka'bah. Ya, dia ditangi oleh para sahabat mengadukan, mengeluhkan berbagai siksaan dan derita yang mereka dapatkan dari perlakuan orang-orang musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh telah ada orang-orang yang beriman sebelum kalian. Ya. Diletakkan gergaji di atas kepala salah seorang dari mereka, lalu membelah tubuhnya menjadi 2. Sebagian dari mereka diletakkan sisir besi di punggungnya, kemudian disisir menembus tulangnya. Namun seluruh hal tersebut tidak memalingkan mereka dari agama mereka. Sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini. Kemudian Nabi mengingatkan di akhir hadis, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tetapi kalian adalah satu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Ini penyakit ya dalam berdakwah, terlalu tergesa-gesa, ingin melihat hasil. Sebab seorang dai, dia tidak melihat kepada banyaknya yang mengikuti, tapi yang selalu dia ukur adalah keikhlasannya. Yang selalu yang dia ukur adalah dia berdakwah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan ilmu. Dan yang selalu menjadi ukurannya bahwa dakwanya tersebut adalah sudah mencocoki ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kewajiban yang keempat tentang masalah kesabaran. Dan sebenarnya 3 hal ini atau 4 hal ini, ilmu, amalan, berdakwah, dan kesabaran. Ini 4 pembahasan sangat panjang untuk diuraikan. Ya, sangat panjang untuk diuraikan. Namun apa yang saya ulas tadi, saya harapkan cukup menggambarkan bahwa 4 hal ini adalah 4 permasalahan yang wajib kita mempelajarinya, wajib kita mengamalkannya, dan wajib kita bersabar di atasnya. Kemudian Syekh membawakan dalilnya. Dan ini kebiasaan Syekh. Setelah beliau membawakan pokok ajaran, beliau bawakan dalilnya. Kata beliau, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala." Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wal 'asri." Wal 'asr artinya demi masa. Ada 2 penafsiran. Wal asar ada yang menafsirkan demi waktu asar. Sebab diantara seluruh salat, waktu asar yang paling utama, waktu asar yang paling diagungkan. Ya. Karena itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta." Jagalah seluruh salat dan salat pertengahan, yaitu salat asar. Salat pertengahan adalah salat apa? Salat asar. Dikhususkan penyebutannya dari seluruh salat 5 waktu karena salat asar lebih didahulukan. Maka ini penafsiran yang pertama, wal asri bisa diartikan demi waktu asar. Dan wal asri ada penafsiran yang kedua, bisa diartikan demi masa. Demi masa. Dan 2 penafsiran ini dua-duanya benar, tidak bertentangan. Ya. Wal asri, Allah bersumpah demi masa. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan kekuasaannya, sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Allah bersumpah dengan masa, menunjukkan kebesarannya, bahwa segala waktu adalah milik Allah. Segala waktu adalah milik Allah. Segala masa adalah milik Allah. Siapa yang hidup di tengah masa itu, semuanya akan kembali dan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Sungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ini pernyataan di dalam ayat Al-Quran. Ditekankan dengan 3 penguat. Pertama, sumpah. Ditekankan dengan sumpah. Ya. Ditekankan dengan sumpah. Yang kedua ditekankan dengan kalimat inna.
Inna itu artinya sesungguhnya. Ya. Dan ditekankan dengan lam taukid. Lafi pakai la di situ yang artinya bermakna sungguh. Ya. Jadi kalau saya artikan bebas, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ini penekanan yang sangat agung bahwa seluruh manusia semuanya berada di dalam kerugian kecuali ya, disebutkan perkecualian. Maka ini harusnya memberikan renungan bahwa siapa yang tidak masuk ke dalam 4 yang diperkecualikan berarti dia pasti masuk ke dalam golongan yang merugi. Golongan yang merugi. Siapa yang diperkecualikan? Yang pertama illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal salih. Yang ketiga wa tawashaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran. Yang keempat wa tawashaw bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Ini semuanya persis seperti yang digambarkan oleh Syekh. Kita wajib mempelajari 4 permasalahan. Sebab kalau kita tidak mempelajari 4 hal ini, itu adalah kerugian kita. Kita akan merugi. Jelasnya, maka kita wajib mempelajarinya. Yang pertama, alladzina amanu. Maka dia harus mempelajari dari ilmu yang menyebabkan keimanannya benar. Menyebabkan keimanannya benar. Dan dia dianggap sebagai orang yang beriman. Itulah tadi beliau bahasakan dengan mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Kemudian kewajiban yang kedua, dia amilus salihat, beramal salih. Dikatakan wajib mempelajari beramal salih karena amalan salih itu ada ketentuannya, ada syaratnya. Jangan seorang beramal saja, namun dia tidak tahu bahwa itu amalan salih atau bukan. Amalan salih ada syaratnya. Amalan dikatakan sebagai amalan yang salih dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, apabila amalan tersebut dilakukan oleh orang yang baik tauhidnya. Amalan tersebut dilakukan oleh orang yang lurus tauhidnya. Ya. Dilakukan oleh orang yang lurus tauhidnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua dari syarat amalan salih, amalan salih harus dilakukan dengan keikhlasan. Harus dilakukan dengan apa? Dengan keikhlasan. Syarat yang ketiga dari syarat amalan salih tersebut harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kapan 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka itu bukanlah amalan salih. Bukanlah amalan salih. Karena itulah beramal perlu dipelajari. Bagaimana berilmu tentang amalan dan bagaimana ia beramal. Bagaimana ia cara beramal. Ya. Maka illal ladzina amanu, yang pertama kecuali orang beriman, ini kewajiban ilmu. Wa amilus shalihat, ini kewajiban amalan. Wa tawashaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran. Ini kewajiban berdakwah. Saling berwasiat dengan kebenaran, itulah dakwah di jalan Allah. Wa tawashaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Saling berwasiat dengan kesabaran. Untuk ayat ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, qala Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatkum." Andai kata Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan argumen terhadap makhluk kecuali surah ini, maka surah ini telah mencukupi mereka. Ya, ini ucapan Imam Syafi'i. Demikian konteksnya yang dinukil oleh penulis di sini. Dan sebagian para ulama, ya, ada yang menukilnya dengan dengan konteks yang lain. Ya, seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil dari Imam Syafi'i dengan lafaz, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lakafatkum." Andai kata manusia tadabbur terhadap kandungan surah ini, sungguh surah ini telah mencukupi mereka. Telah mencukupi. Sebab seluruh kebaikan tidak keluar dari 4 sifat yang disebutkan dalam surah Al-Asr. Siapa yang keluar dari 4 sifat, berarti dia masuk dalam golongan manusia yang merugi. Karena itu mencermati surah ini sangatlah penting. Ya, dan Syekh juga yang membawakan di sini ucapan Imam Al-Bukhari. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Wa dalilu qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Imam Al-Bukhari berkata, bab ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Jadi ilmu sebelum apa? Sebelum berucap dan beramal. Ya. Sebelum berucap dan beramal. Jangan seorang berucap, seorang beramal, tapi tanpa ilmu. Demikian pula tidak ada manfaatnya ilmu kalau tidak disertai dengan apa? Dengan amalan. Ya. Apa dalilnya bahwa ilmu
harus berilmu dulu sebelum beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah bahwa Allah itu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kecuali Dia. Wastaghfir li dzambik. Ya, setelah mengilmui la ilaha illallah, barulah ada amalan. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Jadi Allah memulai dengan ilmu sebelum ada ucapan dan sebelum ada apa? Sebelum ada amalan. Iya. Dan ini adalah sifat umat Islam. Sifat umat Islam. Ia berilmu dan beramal. Tidaklah mereka berilmu kecuali untuk diamalkan. Tidaklah mereka beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Dan inilah jalan yang lurus yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ini jalannya para nabi dan para rasul. Berilmu dan beramal dengan ilmu. Karena itu di kelanjutan doa di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang disesatkan. Orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Ya'rifuna al-kitaba kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Alkitab, mengenal tuntunan mereka seperti mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Tapi mereka tidak beramal dengannya. Adapun orang-orang Nasara, mereka orang-orang yang disesatkan, ad-dallin. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Adapun umat Islam tidak seperti itu. Ia berilmu dan beramal. Kalau punya ilmu dia amalkan. Dan tidaklah dia beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Maka siapa yang keluar dari hal ini, maka pasti padanya ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi atau ada keserupaan dengan orang-orang Nasara. Karena itu kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, man fasada min ulama'ina fatihi syabahun bil yahud. Siapa yang rusak dari ulama kita berarti padanya ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Sebab kalau ulama rusak berarti dia tidak beramal dengan ilmunya. Kalau tidak beramal dengan ilmu berarti ada keserupaan dengan apa? Orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fatihi syabahun bin nasara. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita berarti padanya ada keserupaan dengan orang-orang apa? Nasara. Ahli ibadah dia beramal, beribadah. Kalau dia rusak, ibadahnya tidak benar, ibadahnya bid'ah, khurafat, tidak disyariatkan, berarti padanya ada keserupaan dengan apa? Orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Karena itulah umat Islam, jalan yang lurus adalah dia mengenal ilmu dan mengamalkannya. Ya, mengenal ilmu dan mengamalkannya. Ya, baik. Ini penjelasan Syekh di sini untuk risalah pembukaan beliau sebelum masuk menjelaskan 3 landasan utama. Kewajiban mempelajari 4 masalah. Ilmu, dan beliau terangkan ilmu apa yang wajib, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam dengan dalil. Yang kedua beramal dengan ilmu. Yang ketiga mendakwakannya. Yang keempat bersabar di atas gangguan padanya. Iya. Ini risalah yang pertama dan waktu sudah habis. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di session berikutnya setelah sholat asar. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.